hangus dan gundul. Inilah kondisi kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur. 500 hektar hutan dan lahan Taman Nasional ini terbakar imbas kegiatan foto pranikah tanpa izin. Aktivitas yang berujung bencana. Durian asli sini keren. Flora dan fauna rusak, pariwisata lumpuh, warga sekitar kehilangan hak atas air bersih. Bilakah Bromo pulih? Saya, Nilu Puspa, mencari jawabnya. Orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya. Nah, santai banget dong mereka. Ini semua akibat dari flare itu? Ya. Titiknya yang awal itu yang di sampingnya Bukit Teletabis. Oke, dari sana langsung merembet cepat sekali nih Pak ya? Seperti itu Mbak, itu masih ada asap kan? Oke. Itu yang halus. Itu artinya masih ada api di situ? Di bawah itu ada asap terlihat, saudara. Kita akan coba lihat prosesnya di dalam. Jadi ini titik bara yang ditemukan oleh tim saat melakukan penyisiran, saudara. Titik-titik seperti ini masih ditemukan sampai hari ini banyak, Pak? Masih banyak. Masih banyak? Ya. Itu Mbak, Oh yang semua itu, api? Saya menyala itu apinya. Misalnya nih Pak, dalam pantauan petugas ternyata ada yang melakukan foto prewedding, padahal izinnya cuma pengunjung, itu ada sanksi Pak? Alternatif enggak, pasti kita larangan. Ini kenapa bisa lolos? Bromo Tengger Semeru. Kawasan ini dulunya diselimuti hamparan sabana nan indah. Namun kini, lihatlah. Lautan abu menutupinya akibat kebakaran hutan yang terjadi. Akibat ulah sekelompok orang, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar hebat. Terhitung sejak 6 September, api membara di kawasan konservasi seluas lebih dari 50.000 hektar ini. Dan semua berawal dari sesi pemotretan pasangan calon pengantin berinisial H dan P. Mereka dengan sadar menggunakan flare atau suar mengandung api untuk mempercantik foto. Naas, percikan api yang berasal dari flare lantas memicu timbulnya kobaran api maha dahsyat. Sejumlah video amatir memperlihatkan betapa ganasnya si jago merah ini. Imbasnya, kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tutup. Bahkan 6 desa dilaporkan sempat mengalami kekeringan dampak dari rusaknya saluran air akibat kebakaran. Musim kemarau dan pergerakan angin semakin memperparah sebaran api. Proses pemadaman pun tak mudah akibat luasnya cakupan dan kontur medan yang curam. Mantap! Terima kasih, betul tepat sasaran. Polisi telah menetapkan 1 orang tersangka atas insiden ini. Ia adalah manajer dari wedding organizer berinisial AWE. Namun warga menuntut 2 sejoli yang melakukan pemotretan juga turut dijadikan tersangka. Untuk jumlah tersangka masih 1 orang dan untuk 5 orang yang sudah kami amankan, ini masih pendalaman sambil kita menunggu hasil asistensi dari Direktorat Krimsus Polda Jatim dan dari Direktorat Tipiter Bareskrim. Kebakaran di kawasan Gunung Bromo, saudara, bukan kali pertama terjadi. Kami tampilkan gambar satelit yang kami dapatkan bahwa sebelum terjadinya foto pranikah itu sudah terlihat titik api, saudara. Ini adalah gambar satelit 4 hari sebelum
foto pranikah dilakukan, yakni pada tanggal 2 September 2023 terlihat ada satu titik api di sini. Ini akan kita konfirmasi nantinya apa yang terjadi, apakah ini kebakaran hutan yang lain dan apakah ini juga memicu kebakaran yang terjadi di Zabana ini atau ini hal yang berbeda. Kemudian kami tampilkan ke hadapan Anda, ini adalah gambar pada tanggal 7 September 2023. Memang terlihat lebih luas titik apinya atau bara apinya ini terlihat lebih luas. Nah, apakah ini adalah kebakaran yang sama dengan yang sebelumnya atau ini hal yang berbeda? Nanti akan kita konfirmasi terkait dengan hal itu, saudara. Lalu beberapa hari kemudian api terus membesar dan semakin luas kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo, Tengger Semeru ini. Saudara, meskipun saat ini api sudah berhasil dipadamkan di kawasan Gunung Bromo, Tengger Semeru ini, tapi kabarnya masih ada sejumlah titik-titik api yang terlihat dan harus benar-benar dipadamkan agar tidak menjadi lebih besar lagi. Saya akan bertemu, saudara, dengan Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur dan juga Kepala Balai Besar Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini, termasuk juga saya akan coba untuk mengikuti proses pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan. Ada banyak titik api yang disebut, termasuk juga saya akan temui warga dari desa yang terdampak. Utamanya adalah masalah air yang mereka kesulitan karena rusaknya saluran air mereka akibat kebakaran yang terjadi di sini. Ikuti penelusuran saya, saudara. Itu Pak Hendro ya? Kayaknya. Saudara, saya ada di Bukit Jemplang. Ini adalah pos untuk pendakian ke Gunung Bromo. Seperti ini, saudara, kebakaran yang terjadi. Luas sekali, diperkirakan sekitar 500 hektar yang terbakar di sini. Saya ketemu dengan Pelaksana Kepala BPBD Jawa Timur, Pak Gatot Subroto. Pak Gatot, terima kasih sudah bersama Niluh. Pak Gatot, sehat selalu. Selamat siang. Ini semua ini, Pak? Ya. Ini semua akibat dari flare itu? Ya. Titiknya yang awal itu yang di sampingnya Bukit Teletabis. Oke, dari sana langsung merembet cepat sekali nih Pak ya, dalam waktu berapa hari itu? 8-7 hari ya? 8, ini hari ke-8. Ini hari ke-8. Ini kenapa bisa sangat cepat sekali ya Pak proses? Seperti yang kita ketahui, di gunung itu pasti kan anginnya kencang. Anginnya kencang, itu membawa bara yang terbawa itu akan jatuh di tempat baru. Kalau di tempat baru itu kering, nomor lokasinya pastinya akan menimbulkan api baru lagi. Nah, seperti itu Mbak, itu masih ada asap kan? Kecil itu yang halus. Itu artinya masih ada api di situ? Itu ada bara. Ada bara. Teman-teman yang dari darat nanti langsung ke situ melakukan pemadaman. Dan ini memang dengan menggunakan waterbombing tadi itu yang paling efektif atau gimana Pak? Alhamdulillah dengan supportnya BNPB selama beberapa hari di sini, 2 heli kita support untuk di Jawa Timur itu sangat mendukung. Karena apa? Karena kita tahu kondisi gunung ini kan curam, tinggi, bisa dibayangkan kalau kita dari sini mau jalan ke sana itu bisa berjam-jam, bahkan sampai 14-12 jam. Lalu belum lagi sampai di sana kalau wilayahnya curam seperti ini akan sulit untuk melakukan pemadaman, apalagi kalau apinya besar. Ini diperkirakan sekitar 500 hektar, benar? Iya, total ini prediksinya 500 hektar, tapi nanti detailnya akan dihitung oleh teman-teman TNBTS. Ini kan kabarnya saluran air rusak ya Pak, karena kebakaran ini. Jadi ada desa yang terdampak begitu. Nah, sekarang masih mengalami hal yang sama desa-desa itu atau bagaimana? Alhamdulillah kalau untuk yang kerusakan itu memang sebagaimana arahan Ibu Gubernur untuk segera ditindaklanjuti, sudah dilakukan survei dan akan segera diperbaiki. Untuk pemenuhan kebutuhan sudah banyak support dari TNBTS maupun BPBD Kabupaten Probolinggo, juga ada teman-teman dari relawan juga mensupport itu. Air sudah disalurkan gitulah ke warga yang ada 6 desa ya Pak ya, yang terdampak. Membantu. Tapi saluran air yang rusak
Belum, bisa diperbaiki masih sekarang? dalam proses. Di jalan ini juga masih terlihat sisa pembakaran ya Pak ya? Iya. Ini sisa pembakaran ini persis pinggir jalan. Jadi kemarin ini berarti api nampak juga di sini Pak, dari Iya. sini. Sangat jelas. Jadi lidah apinya nampak sampai ke atas, makanya ini dampak panasnya membuat tumbuhan-tumbuhan di sini kan kering semuanya. Wilayah Jawa Timur ini juga menjadi wilayah dengan banyak kasus kebakaran hutan ya Pak ya? Kalau kebakaran hutannya sih nggak banyak sih, yang banyak itu ladang, terus itu. Kalau kebakaran hutan yang fokus kita di Bromo ini, BTS sama di Arjuno. Kebakaran hutan rata-rata itu memang selalu terjadi pada musim kemarau. Memang musim kemarau itu kan semua ilalang kan ada yang kering, lalu gambut-gambut kering. Itulah yang sangat riskan. Dan itu semuanya rata-rata memang disebabkan kelalaian manusia Pak? Atau Rata-rata semua kebakaran disebabkan oleh kelalaian manusia. Katakanlah orang membuka ladang dengan Dilakukan cara pembakaran, membakaran, ya. lalu Oke. membakar sampah tidak diawasi sehingga baranya terbawa angin, lalu perburuan liar, lalu juga mungkin kita tidak sengaja membuang puntung rokok ataupun membuat api unggun di alam. Baik, Pak Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi di Nilu. Sehat selalu ya Pak Gatot ya. So, siap, makasih Mbak ya. Kemana kita? Jadi di bawah itu ada asap terlihat saudara. Kita akan coba lihat prosesnya di dalam. Saudara, saya sudah bersama dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Pak Hendro Wijarnako, yang sudah bersama dengan saya. Pak Hendro, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat selalu Pak Hendro. Ya. Pak Hendro sudah berapa hari ini di sini menginap? 7 hari 7 hari. kita bikin posko di sini. Pak Hendro waktu itu dapat informasi seperti apa Pak? Jadi ada petugas kita di lapangan ya, di kantor resort ya. Itu melaporkan bahwa terjadi kebakaran hutan di Lembah Watangan atau biasa disebut Bukit Teletabis itu ya. Itu jam berapa Bapak terima informasi itu? Siang ya Pak ya, jam Sekitar 1 jam 1. ya. Oke. Kemudian kita kirim ke tim yang sedang patroli di sana untuk memadamkan. Tapi memang sudah besar Mbak. Tadi apinya. waktu itu sudah langsung membesar Sudah gitu ya Pak? ya, karena angin panas dan rumputnya kering sekali sudah. Waktu itu angin 3 kencang bulan ya. sekali memang? Kencang. Lagi kencang waktu ya. itu. Ya, titiknya kita boleh nggak Pak lihat Boleh. dari sini? Jadi saat ini kita berada di Posko Jemplang. Posko Jemplang. Sumber api bisa kita lihat dari sini itu Mbak, yang batas antara hitam dan coklat itu. Oke. Setelah gundukan-gundukan itu, siang itu api langsung menjalar ke arah kiri, Ke arah kiri ini. ke kanan, ke Pengol ya, dan ke atas, ke puncak. Oh, langsung naik. Puncak Watangan dan Gunung Kursi. Oke, Pak, waktu kasus itu terjadi, itu ada video amatir yang viral juga ya Pak ya? Ada Iya. video amatir memperlihatkan api terlihat besar, kemudian ada beberapa orang, saya ingin konfirmasi mereka itu yang terlihat dalam video itu apakah memang petugas dari sini Pak? Atau pengunjung waktu itu? Itu pengunjung ya, Pengunjung. yang di video pengunjung ya Pak Bambang. Yang di ya. video itu pengunjung Iya. ya. Waktu itu api membesar tapi belum ada proses pemadaman waktu itu Pak. Apa yang terjadi, mungkin bisa Anda konfirmasi hal ini? Jadi setelah itu petugas kita sedang pos pengamanan di Watu Gede itu di bawah Pak. Itu saya nggak jauh dari Teletabis, 5 menit aja. Itu sudah melakukan proses pemadaman, mengupayakan ya, dibantu teman-teman paguyuban JIP. Oke. Tapi memang tidak mampu ya karena api sudah Lebih membesar lagi, ya. gitu ya Pak. Prosedurnya kalau ada kebakaran terjadi atau ada titik api ditemukan itu apa? Prosedurnya akan seperti apa tuh di sini Pak? Upaya pertama untuk memadamkan, kemudian sekaligus melaporkan ya
melaporkan ke pimpinannya. Jadi di atas resort itu ada seksi wilayah, secara berjenjang dilaporkan. Kemudian segera menurunkan tim advance ya Pak ya untuk memadamkan. Jadi memang ada yang standby begitu ya? Ada. Pak? Ada titik api Ada. ditemukan, Apalagi standby untuk melakukan proses pemadaman itu. sejak awal musim kemarau kita bikin pos pengamanan di Savana ya, di 2 titik, Watu Gede dan Savana ya. Orang kalau mau datang ke sini untuk melakukan aktivitas pengambilan video entah untuk keperluan komersil apalagi foto prewedding itu kan harus ada izin ya Pak. Sementara Betul. ini tuh tidak ada izin. Ini kenapa bisa Pak waktu itu? Jadi mereka membeli tiket pengunjung biasa ya, online ticketing kita ya, e-ticketing, kemudian tidak menyampaikan bahwa mau mengambil video prewedding ya. Kalau prewedding, video komersial itu harus izin kami Mbak. Ya, dan itu ada izin khususnya. Surat begitu izin ya, Pak? masuk kawasan konservasi atau SIMAKSI. Itu ada PNBP khusus juga penerimaan negara bukan pajak yang beda dengan pengunjung biasa. Kemudian kalau SIMAKSI pasti ada pengawalan dari petugas. Nah itu tidak dilakukan, bisa lolos begitu, apa tidak ada pemeriksaan khusus begitu misalnya? Gini ya, kan kalau udah pakai dress di jeepnya kan kelihatan ini, tapi kalau masih kayak kita gini kan ya nggak kelihatan mau prewedding ya. Oke. Gitu ya. Itu yang bikin kemudian lolos. Ya, gitu, Pak, ya. seharusnya memang mereka melaporkan ya bahwa mau prewedding. Pernah tidak sebelumnya ditemukan warga yang pengunjung yang masuk izinnya cuma pengunjung biasa ternyata melakukan kegiatan komersial di sini? Selama ini kita tidak pernah jumpai ya. Jadi selama ini mereka jujur, kemudian menyampaikan izin, membayar PNBP ya ke negara, ya udah. Jadi ini kita baru kawal pertama, ini ya. baru kasus yang pertama. Ya ini, kita Pak, kawal aman ya gitu ya. Ini kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Dan biasanya kalau sampai ada pelanggaran seperti itu, misalnya nih Pak, dalam pantauan petugas ternyata ada yang melakukan foto prewedding atau pengambilan video klip, padahal izinnya cuma pengunjung, itu ada sanksi Pak? Kalau kita tahu ya pasti kita larang ya, langsung kita larang. Tapi ada sanksi yang diberikan? Sanksi administratif maksudnya, sanksi administratif enggak, pasti kita larang aja. Oke, Dan jadi mereka akan mengurus ya. Oke, jadi Ya, kita minta untuk mengurus. baru boleh melanjutkan Ya, kegiatan ya. gitu ya Pak. Tapi kalau sanksi apa nggak ada ya? Belum. Ini kan ramai juga Pak diperbincangkan di media sosial sebelum proses foto prewedding itu dilakukan tuh sudah ada titik api juga. Ada titik api yang terpantau melalui satelit. Sudah ada kebakaran memang sebelumnya ya Pak? Jadi sebelumnya ada kebakaran ya, itu kita lihat di tebing. Artinya ada kebakaran Ada juga kebakaran sebelumnya, juga ya? sebelumnya. Nah itu apa penyebabnya Pak? Nah, itu yang masih kita identifikasi ya penyebabnya di tebing ini kan. Tapi itu terpisah ya Pak? Jadi Ya terpisah. oleh Dua kejadian ya. dua kejadian yang Ya. berbeda dan itu satunya sebelah kiri. Ya, dari ada selang waktu selang ya. waktu Ya. juga. Jadi memang ada kebakaran juga Sebelumnya ya. Tapi tidak diketahui apa penyebabnya. Belum diketahui penyebabnya Belum diketahui ya. penyebabnya. Itu luas juga Pak yang terbakar. Nggak seluas yang flare ini ya. Oke. Ya. Ini kan satu orang sudah ditetapkan sebagai Ya. tersangka ya Pak dalam kasus ini. Sudah cukup adil Pak menetapkan satu tersangka untuk kebakaran yang begitu luas di sini. Saya kira kita ini kan ke pihak kepolisian ya. Kita dukung support data, informasi, kita bantulah ya, Oke. proses penyidikannya ya. Oke. Ini kan musim kemarau. Musim kemarau sangat potensi terjadi kebakaran itu besar sekali ya Pak. Iya. Nah, apa ada pengetatan pengunjung yang masuk atau lain sebagainya yang dilakukan biasanya di sini? Kalau kita mengintensifkan patroli ya, kemudian pos pengamanan tadi Mbak. Jadi diperketat. Ya, pengamanannya. Jadi Bapak ada yang mau disampaikan untuk masyarakat Pak? Ya kami mengimbau seluruhnya masyarakat, pengunjung, mari kita jaga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, karena merupakan sumber air bagi masyarakat ya. Kemudian juga rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati kita ya. Di TNBTS ini ada 3 satwa kunci ya, macan tutul Mbak. Ada macan tutul. Kita punya 25 individu ya. Kemudian ini kucing besar terakhir di Jawa, macan tutul ya. Kemudian kita punya elang Jawa yang kita punya 36 individu ya. Kemudian lutung Jawa ya, lutung Jawa kita punya 12 kelompok ya. Itu kemudian juga flora fauna yang lain ya. Misalnya di savana ini ada suket melelo endemik
pegunungan Jawa ya, Anggrek Tosari ya. Habis semua. Mudah-mudahan masih ada ya, anu lagi, bisa ini lagi ya. Ini kan ada pura juga di sana ya Pak, itu ditutup juga jadinya? Kalau untuk ritual kita masih buka. Masih tetap ya. buka, ya. Tapi hanya Karena di situ juga masih aman. Ya. Gitu ya, Mbak Baik, Nilu. Pak Endro, nanti aku mau ikut Pak. Ah. Kita coba untuk Nanti pakai sepatu safety ya. siap Pak Endro. Kita sudah bersiap untuk turun, tadi sudah ada briefing. Ini yang dibawa ada air yang sudah disiapkan, tim yang sudah berangkat. Kita akan ikut dengan mereka, saudara. Semuanya siap? Siap. Mari berangkat. Kemana kita? Pantai di Kopongan. Berangkat. Jadi di bawah itu ada asap terlihat, saudara. Kita akan coba lihat prosesnya di dalam. Itu di balik sana masih ada kayaknya itu Pak, karena di atas kelihatan ada asapnya. Itu Mbak Oh, yang itu api. Ini jalurnya terjal sekali, saudara. Sampai nih selang. Ini selangnya berapa meter, Pak No? Kalau selang ini 100 meter. Ini 100 meter. Ini nyampe ya di bawah ya? Nyampe. Jadi kemarin pas kita memadamkan yang paling jauh sampai habis 6 roll. 6 roll, 600 meter. Iya, 600 meter. Ini baru ngeroll 100 meter. Ya. Ini titik apinya. Bara. Ini bara, saudara. Ini bara ya, Pak ya? Jadi ini titik bara yang ditemukan oleh tim saat melakukan penyisiran, saudara. Titik-titik seperti ini masih ditemukan sampai hari ini banyak, Pak? Banyak. Ini kalau misalnya kita lihat kan sekelilingnya basah ya, Pak ya? Ini kalau misalnya didiamkan, ini bisa berpotensi besar apinya. Setelah bara apinya itu padam, kita keliling bersama teman-teman dari anggota MBA, dari Polsek, dari petugas Taman Nasional untuk pendinginan. Suatu contoh kayak seperti ini. Jadi apabila masih ada batang pohon kayak gini, masih ada titik-titik apinya, jadi ini yang menjadi potensi kebakaran lagi kalau nggak kita padamkan gitu. Oke. Itu masih ada ditemukan lagi? Betul. Ini berarti sudah ini Pak, Nah, padam? itu sudah ada barangnya tuh. Ayo untuk janjin, nyalakan. Ayo mesin dasar loh, nyalakan. Di balik tanah seperti itu tuh bisa ada bara ya Pak ya? Iya. Ada titik api kan tuh. Oh. Pokoknya masih keluar untuk asap kayak gini. Artinya masih ada Ya, berpotensi. Ini kan gitu. Harus didinginkan Iya, kalau harus. masih seperti itu ya Pak. Itu sepatunya kenapa Pak? Kena bara. Itu kena bara. Ayo untuk mesin, nyalakan. Jadi 1 minggu ini ada yang habis sepatu tuh 2. Itu saudara sepatunya sampai terbakar. Iya, ini Itu menginjak tanah yang ternyata di dalamnya ada api. api. Terus disisir sampai dengan di hari ke-8 ini masih banyak ditemukan. Karena kalau misalnya ini didiamkan ini bisa menimbulkan kebakaran yang lebih besar lagi karena angin di sini juga bertiup kencang. Dalam satu lokasi tadi udah ada 1, 2, kedua, 3, ada 4 3, tadi. Iya. dan ada 4 juga di sebelah sana. Jadi besar sekali dampaknya dari satu flare yang membakar seperti ini hasilnya.
Itu di balik sana masih ada kayaknya itu Pak, karena di atas kelihatan ada asapnya. Itu Mbak Oh, itu api. Tadi disampaikan saudara, bara api yang keluar asap itu kalau didiamkan bisa menimbulkan kebakaran lebih besar seperti yang terjadi ini. Enggak, terus aja, terus. Pak Hendro, ini biasa ditemukan. Tadi saya lihat ini cuma asap saja, Ya. udah langsung bisa jadi api. Ini masih Apalagi banyak kalau ditemukan, ya? kondisi panas, kemudian angin ya. Angin itu bisa tertiup, bisa menyala lagi. Makanya kita harus mop up. Penting ini. Jadi kalau ada suara saudara saat dipukul itu, suaranya seperti menggema gitu ya Pak ya? Itu masih ada api artinya. Kayak ada bara api. Itu yang harus dimatikan asalnya supaya tidak menimbulkan kebakaran baru. Kak, situ Kak, full Kak, bawah. Ini saudara masih disebut kategorinya landai jalurnya. Yang lebih curam dari ini banyak ya Pak No ya? Curam ini banyak, ini yang paling landai nih. Ini udah berapa kali dilakukan penyisiran? Ini penyisiran pendinginan sudah 3 kali ini Mbak. 3 kali di titik ini? Iya, 3 kali. Mbak sendiri kan tahu kan, Iya. ada titik asap yang di bawahnya batang pohon. Iya. Itulah yang menjadi potensi kebakaran kalau nggak kita matikan secara total gitu. Kerja keras ini semua tim. Jadi ini tuh Pak, ini tim dari apa saja nih Pak yang turun ini? Untuk tim pemadaman kebakaran, ini ada petugas Taman Nasional, Oke. ada masyarakat, ada MPA. MPA itu masyarakat peduli api Mbak. Oke, masyarakat peduli api ini warga sekitar? Iya, masyarakat peduli api itu setiap desa itu ada. Ini nih kayunya kayu sudah kering, Iya. Udah lama itu. jadinya mudah terbakar ya. Untuk air bisa langsung dipadamkan atau dimatikan. Jadi sudah selesai Pak Bambang? Oh, selang. Sudah selesai? Clear di sini ya Pak Hendro, Pak No. Komandan lapangannya, Pak No. Clear? Ya, kalau memang clear kita bergerak untuk cari spot yang lagi. Baik, Apabila ada spot asap lagi, kita pendinginan lagi. oke. Sudah selesai saudara, clear akhirnya. Proses untuk pemadaman di sini kurang lebih tadi sekitar 30 menitan ya? Iya, Hampir 3. satu titik ini. Iya. Terima kasih Pak No, Pak Bambang, Pak Hendro, terima kasih banyak. Ya, Tepuk sip. tangan untuk tim Makasih ya. luar biasa. Ya. Teman-teman dari Sama tim. Polsek dan MPA, TNBTS, luar biasa. Saudara, ini masih ada asap terlihat. Kalau Anda lihat itu asapnya. Ini di lokasi yang sama tempat saya turun tadi, tapi ini lebih jauh karena kalau titik tadi saya di bawah situ, ini ke arah sana lagi dan ini tidak terjangkau oleh selang. Selang itu panjangnya 100 meter. Jadi tim ini harus membawa jet shooter yang berisi air 20 liter, saudara. Ini harus turun ke sana, naik lagi, turun lagi seperti itu untuk bisa memadamkan. Karena kalau didiamkan itu akan bisa menjadi apinya bisa lebih besar lagi, menimbulkan kebakaran yang lebih besar lagi. Kalau tadi tim MPA, Masyarakat Peduli Api, TNBTS bersama dengan Polsek juga. Ini dari teman-teman relawan juga ya? Ini relawan apa Pak? Ini rutin juga Pak mengikuti selama ini partner dari TNBTS. Ini partner TNBTS ya Pak ya? Ikut. Oke, jadi dari mulai proses pemadaman dari udah 8 hari ini jalan. Dari Arjuno. Oh, dari Arjuno juga Bapak Yang melakukan. Iya. Baik. Luar biasa Pak timnya. Kebakaran yang ada di Bromo kemarin itu menyebabkan mereka banyak yang sesak nafas, juga pilek, flu karena kena asap. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini tapi masih santai-santai nih orangnya.
Saudara, kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo ini mengakibatkan desa yang berada di sekitar Gunung Bromo ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, termasuk juga terpapar asap dari kebakaran itu. Bagaimana kondisinya sekarang, saudara? Saya sudah bersama dengan Kepala Desa Ngadas, ada Pak Kastaman di sini. Pak Kastaman, terima kasih sudah bersama Nilu. Sehat terus Pak Kastaman. Terima kasih. Jadi desa Bapak, Desa Ngadas ini salah satu yang terdampak dari sisi air maupun juga asap dari kebakaran ya Pak. Kondisinya bagaimana sekarang ini Pak? Kondisi Desa Ngadas sebenarnya untuk kerajaan kami tidak terlalu sulit tentang air, karena di Desa Ngadas ini airnya ada selain dari TNBTS, air juga ada memiliki sumber sendiri di Desa Ngadas yang ambil dari sungai yang menaikkan pakai pompa sekitar 100 meter. Tapi ada warga yang terdampak air itu ya? Itu ada berapa banyak Pak? Itu sekitar 52 KK, tepatnya di RT 6 sana. Pompa-pompa yang ada di Lautan Pasir dan juga di Bukit Metiken terbakar sepanjang sekitar 200 meter lah. Oke, itu yang membuat air akhirnya terputus, terbuang ya, gitu terbuang, ya? Iya. Setelah kebakar itu akhirnya mereka ambil air dengan cara memakai sepeda motor muat 1 jerigen atau 2 jerigen untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Itu ngambil airnya di mana? Ini, di sini? dekat ini ada selang jadi itu. Ini ibaratnya backup-nya begitu ya Pak ya. Tapi kabarnya Bapak tidak hanya menyuplai untuk warga Bapak yang 56 KK itu, tapi juga desa yang lain juga ya? Iya betul, saya menyuplai kemarin juga yang terdampak yang saya ceritakan. Di sini yang terdampak itu ada 6 desa. Cuma yang kesulitan air yang terbesar itu di Wonokerto, yang tepatnya RT 12. Berapa banyak yang kena itu? Sekitar 60 KK di situ. 60 KK. Dan itu di Merati itu sekitar 70 KK yang di Sangaderjo. Terus yang selanjutnya Dusun Cemara 3 Ngaderjo itu sekitar 71 KK. Tapi Bapak kalau menyalurkan air bagaimana itu untuk mereka yang datang ambil atau Bapak yang bawakan air ke sana juga? Kepala desanya yang ambil pakai mobil. Ya. Nah kalau yang tadi yang warga Bapak itu yang 56 KK, Bapak nganterin juga ke sana? Iya. Oke, ya, itu pakai jadi mobil. Pakai mobil juga. Ya. Asap dari kebakaran itu kabarnya juga sampai ke sini ya, Pak? Dampak kebakaran yang ada di Bromo kemarin itu menyebabkan mereka banyak yang sesak napas, juga pilek, flu karena kena asap. Sehingga kesehatan mereka terganggu. Jadi saya bersaran kepada mereka yang mungkin suka bakar lahan, saya sarankan untuk tahun depan tidak boleh bakar lahan karena merugikan orang banyak, juga merugikan kesehatan, akhirnya menimbulkan sumber air semakin kecil dengan adanya pembakaran hutan. Benar sekali Pak. Sekarang ini kan sudah ada tersangka nih Pak dari kasus kebakaran yang terjadi di Sabana itu ya Pak ya, 1 orang. Menurut Bapak atau warga mungkin cukup dengan 1 orang dijadikan tersangka atas kasus kebakaran itu atau masih ada harapan? Harapan kita saya kira bukan itu saja. Soalnya dari lahan perhutani itu yang hitam itu yang hitam itu kelihatan itu bukan dari pihak itu saja yang bakar, pasti ada yang lain. Jadi kita ke depan sebagai pemerintah desa, 6 desa ini juga akan telusuri bahwasanya kalau sudah lahan kering, mereka juga harus ikut sebagai masyarakat peduli api. Oke, itu yang Bapak harapkan gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak Kastaman sudah berbagi. Tentu kita berharap ini bisa segera terselesaikan, jadinya masyarakat juga bisa kembali mendapatkan air bersih ya Pak ya. Terima kasih dari Kompas TV. Terima kasih Pak Kastaman, sehat selalu. Kasus kebakaran yang terjadi di Bromo dianggap oleh Walhi adalah bentuk lemahnya pengawasan yang ada di sana. Bagaimana Walhi mengkritisi terkait dengan hal ini? Saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, ada Mas Wahyu Eka Setiawan. Mas Wahyu, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Jadi Mas Wahyu, apa yang paling Anda kritisi dari kasus kebakaran hutan yang terjadi di Bromo? Kita harus benar-benar melihat bahwasanya salah satu potensi terbesar kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo khususnya ini bisa jadi karena faktor manusia. Karena apa? Ya tadi, dia tempat wisata, tidak semua pengunjung dapat dikontrol, tidak semua tempat bisa diawasi. Oke, jadi harusnya bagaimana? Harusnya memang ada satu mekanisme, terutama metode pengawasan yang ada di sana, terutama di titik-titik yang
sebelum-sebelumnya mungkin mengalami kebakaran, itu memang harus diawasi secara ketat. Dan juga titik-titik masuk pengunjung dengan memberikan peringatan kepada pengunjung dan merazia untuk menghindari yang namanya kebakaran. Misal merazia flare, merazia petasan, ataupun memperingatkan bagi mereka misal perokok dan lain-lainnya. Ini menjadi jadi cukup tidak penting. hanya bertanya saja apa yang mau dilakukan, tetapi razia tadi itu penting. Penting juga, karena apa? Karena itu lebih baik untuk menghindari begitu. Meskipun juga perlu patroli lebih banyak lagi, terutama menambah petugas untuk situasi-situasi seperti ini. Untuk apa tujuannya? Untuk menghindari dan mencegah. Lebih baik mencegah daripada kita harus memadamkan api yang begitu besar dengan tenaga terbatas, dengan alat terbatas, tentu bisa menghabiskan hampir seluruh wilayah Bromo. Iya, dan anggaran yang dikeluarkan juga cukup besar untuk melakukan itu. Tapi dalam kasus penanganan setelah ada kebakaran itu, ya ketika api itu muncul, apa yang ingin Anda kritisi di situ? Penanganannya sudah maksimal begitu, tapi sebenarnya alangkah baiknya memang sudah disiapkan sejak awal. Karena selama ini kan kita hanya sekedar memadamkan api begitu. Tapi seharusnya memang ya tadi harus ada skema ataupun cara begitu paling tidak untuk menangani api itu. Artinya kita sudah siap. Jadi ketika ada api muncul, sebelum dia membesar sudah ada bagaimana harus dilakukan sehingga tidak langsung membesar seperti yang terjadi kemarin itu. Itu tidak terlihat Anda lihat ya. Itulah yang pentingnya early warning system. Sistem peringatan dini ini yang belum ada di wilayah Bromo begitu. Sudah ada tersangka yang ditetapkan. Bagaimana Anda melihat itu? Sudah jadi hal yang positif? Tentu itu menjadi hal yang sangat positif begitu, karena paling enggak itu menjadikan bukti bahwasanya penegakan hukum lingkungan ini tidak hanya bicara soal individu, tapi juga siapapun, baik korporasi, baik organisasi yang melakukan hal serupa dapat dikenakan pidana. Dan itu bentuk dari perlindungan lingkungan hidup dan bentuk mengingatkan kepada masyarakat ada konsekuensi hukum ketika kita melakukan pelanggaran dan pengerusakan, apalagi di wilayah Taman Nasional. Baik, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Sehat selalu Mas Wahyu. Sehat selalu. Kebakaran hutan tak hanya terjadi di kawasan Gunung Bromo. Titik api, saudara, juga ditemukan di sejumlah kawasan hutan yang ada di Indonesia. Apa yang terjadi? Berikut ulasannya untuk Anda. Ini orang-orang sudah membuat kebakaran seperti ini, tapi masih santai-santai nih orangnya. Nah, santai banget dong mereka. Kami menemukan fakta bahwa yang bersangkutan tidak memiliki surat izin masuk kawasan konservasi. Jadi besar sekali dampaknya dari satu flare yang membakar seperti ini hasilnya. Satu lagi turun. Beginilah amarah yang diluapkan masyarakat kepada calon pengantin dan penyelenggara foto pranikah di Bromo. Akibat gunakan flare sebagai properti foto, Bromo terbakar. Kebakaran hebat ini menghanguskan 500 lebih hektar lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kebakaran di Bromo, Pak? Ya, dipadamkan. Kebakaran di Bromo memang telah jadi perhatian nasional. Ratusan personel gabungan dan relawan dikerahkan untuk padamkan api. Anggaran yang dikeluarkan pun fantastis. Untuk pemadaman menggunakan waterbombing dalam durasi 1 jam saja, pemerintah mengeluarkan biaya sekitar 150 juta rupiah. Pihak wedding organizer membantah ada unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Pihak WO menuding Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ikut andil dalam kebakaran Bromo. Bahkan pihak WO berencana akan melaporkan balik pengelola TNBTS ke polisi. Jangan hanya menerima uang tiket kemudian dilepas begitu aja, ya kan? Pengamanan bagaimana? Artinya SOP pengamanan. Sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti. Ini kesalahan mutlak juga pada petugas TNBTS. Sementara itu, pasangan calon pengantin pembakar Bromo meminta maaf kepada tokoh masyarakat Tengger. Dan
juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol, dan setelah keterbatasan kami dan kondisi saat itu angin cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Sebelum meminta maaf kepada kami masyarakat sudah dimaafkan. Memang betul itu adalah tradisi kami, sifat kami, karakter. Itu bukan wilayah kami, ya. Kami tidak bisa mengendalikan mereka, mengajak mereka. Di sana itu secara misalnya ada gubernur kita. Ini memang bukan kali pertama Bromo membara. Pada 2014, sekitar 450 hektar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terbakar. Diduga akibat pencari rumput membuang puntung rokok sembarangan. Kelalaian manusia juga membuat gili lawa di kawasan Taman Nasional Komodo hangus pada 2018 lalu. Puntung rokok dan api unggun yang tak dimatikan sempurna oleh wisatawan diduga jadi penyebabnya. Selain faktor manusia, fenomena cuaca El Nino juga jadi penyebab kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sekitar 2.700 kejadian karhutla terjadi sejak 2019 hingga September 2023. Kini, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pastikan api di kawasan hutan dan lahan Gunung Bromo telah dipadamkan. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Menjaga hutan dan lahan konservasi menjadi tugas bersama, karena tak hanya jadi penyangga kehidupan, juga sumber penghidupan bagi flora dan fauna endemik dunia. Kelalaian dan ego sesaat tak boleh